semuanya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Citra Fani Febriana Situmeang dengan NIM 2511011134. Prodi Bimbingan dan Konseling, dosen pengampu Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang bedanya curhatan dan konseling dengan analisis kasus Rina. Jadi, kasus yang dialami Rina ini sebenarnya sangat sering terjadi di kalangan mahasiswa. Banyak yang lagi stres, bingung adaptasi, atau punya masalah pribadi. Akhirnya mereka cari orang yang dianggap nyaman buat diajak cerita. Nah, Rina pun begitu. Dia curhat ke kakak tingkat yang menurutnya bisa dipercaya, tapi ternyata cerita itu malah disebarkan ke orang lain. Dari sini muncul pertanyaan besar, sebenarnya apa sih bedanya curhat biasa dengan konseling? Yang pertama harus kita pahami, prinsip konseling yang dilanggar dalam kasus ini adalah prinsip kerahasiaan. Dalam dunia konseling, menjaga kerahasiaan itu bukan cuma aturan, tapi fondasi yang tidak boleh diganggu-gugat. Seorang konselor, baik guru BK, psikolog, atau konselor profesional, wajib menjaga semua informasi pribadi konselingnya. Kalau sampai membocorkan itu termasuk pelanggaran berat dalam kode etik. Nah, di kasus Rina, orang yang diajak curhat jelas tidak punya pemahaman atau tanggung jawab etis soal menjaga rahasia, dan akibatnya fatal. Kepercayaan Rina langsung runtuh, dia jadi takut cerita lagi, bahkan sama siapapun. Ini berbahaya, karena ketika seseorang sedang butuh bantuan, tapi kehilangan rasa percaya, mereka bisa menahan semuanya sendiri. Sekarang, apa bedanya curhat dan konseling yang sebenarnya? Pertama, konseling punya tujuan jelas. Konseling itu bukan sekedar tempat meluapkan emosi. Konselor membantu konseli memahami masalah, mencari solusi, dan berkembang secara emosional. Sedangkan curhat lebih ke meluapkan perasaan tanpa arah tertentu. Kedua, konseling dilakukan oleh orang yang kompeten. Konselor punya pendidikan, pelatihan, dan teknik khusus dalam mendengarkan serta membantu. Mereka tidak asal memberi nasihat. Sementara kalau curhat ke teman, ya jawabannya sering subjektif, pakai pengalaman pribadi. Bahkan ada yang tanpa sengaja bisa menyakiti. Ketiga, konseling punya batasan profesional. Konselor tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh memanfaatkan hubungan, dan harus jaga batasan. Kalau curhat ke teman, itu biasanya batasannya kabur, sering emosional, dan juga rentan konflik. Dan yang paling penting, konseling menjamin kerahasiaan. Curhat ke teman, tidak ada jaminan apapun. Teman bisa tanpa sengaja cerita ke orang lain, atau menganggapnya ya udah cuma ngobrol saja seperti itu. Nah, kenapa kerahasiaan itu penting banget? Karena konseling hanya bisa jalan kalau konseling merasa aman. Konseling datang membawa hal-hal pribadi, kadang traumatis. Kalau tidak merasa aman, mereka tidak akan terbuka. Tanpa keterbukaan, konseling tidak bisa berjalan. Kerahasiaan juga menjaga martabat atau privasi dan membangun kepercayaan konseling itu.